Halo semuanya, selamat datang di Podcast Harian Dosen, sebuah podcast yang isinya cerita-cerita terkait berbagai hal yang gue temui sebagai seorang dosen. Mulai dari karir profesional, kehidupan sehari-hari, sampai ke hiburan kayak game atau film yang biasa gue nikmatin di waktu-waktu tertentu. Sebelumnya, gue Galidia Pratama yang sehari-harinya menjadi 3 orang, karyawan, mahasiswa, dan tentunya dosen. Di episode 2 ini, gue mau cerita mengenai experience gue ketika mainin beberapa game dari franchise yang bisa dibilang dicintai banget sama banyak orang. Bahkan iya, beberapa dari mahasiswa sama rekan dosen gue ada yang kayak sempet bilang ke gue, "Pak, Kak, Bang, sumpah lu kagak mainin ini game." Ya, dan game yang dimaksud ini adalah God of War. Yang singkatnya ini adalah franchise first party yang eksklusif dimiliki PlayStation. Yang sekarang 2 game barunya udah bisa dimainin di PC berbasis Windows. Gitu. Nah, mungkin nih buat yang belum tahu apa itu God of War, gua kasih premis singkatnya ya. Intinya sih, kalau menurut gua, si seri ini mau fokus tentang cerita seorang pria yang namanya Kratos, lebih tepatnya dewa, yang dia ngelawan berbagai dewa lain silih berganti. Yang membedakan dari masing-masing gamenya itu, ya dorongan dia untuk ngehadepin dewa-dewa ini. Paling nggak itu yang gue pahamin sebelum nyentuh ini seri. Tapi setelah gue meniatkan diri untuk mainin beberapa gamenya sampai tamat, gue bisa ngerti keunikan dan ciri khas dari masing-masing game di franchise ini. Yang bisa gue jadikan alasan kenapa God of War ini bisa dicintai sebegitu besarnya sama gamer di seluruh dunia. Game yang gue mainin itu ada 3. Yang 2018, yang Ragnarok, sama God of War 3 yang remastered. Yang semuanya dimainin di PlayStation 4. Maklum, gue belum ada dorongan sama budget lah buat beli si PS5 itu. Sama untuk urutannya, ini agak random ya. Gua mainin yang 2018 dulu, terus lanjut ke Ragnarok, baru balik ke 3 yang remastered. Nah, buat teman-teman ya, jangan ditiru ya cara gue. Soalnya kalau kalian mau paham bedanya game gitu, terutama yang dari franchise, itu baiknya mainin dari urutan rilisnya, biar kalian tuh bisa ngerti kira-kira si game atau seri ini berkembangnya seperti apa sih gitu, seiring kehadirannya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, yang paling kentara bedanya nih ya antara God of War 3 sama 2018 terus ke Ragnarok itu dari representasi gameplaynya. Kalau di God of War 3 itu dia masih pakai yang namanya fixed wide camera angle, di mana ini di sebagian besar segmen gameplaynya itu mirip-mirip kayak game awal-awal dari Resident Evil, Silent Hill, sama Devil May Cry. Jadi kameranya itu dia netap di satu titik, terus nanti kameranya bakal ganti secara otomatis kalau si karakter yang kita kendaliin itu udah berpindah cukup jauh gitu. Nah, selain itu, si God of War 3 itu masih pakai konsep hack and slash. Jadi, kita sebagai player itu dituntut untuk ngebabatin semua musuh di layar. Dan sebagian besar musuhnya itu bisa kalian lihat secara luas. Karena ya titik ngambil shotnya itu gede banget gitu. Jadi ya lu bisa lihat karakter, lu bisa lihat musuh-musuhnya di mana, dan ya udah sesuaiin pergerakan sama actionnya gitu. Nah, semuanya berubah dari God of War 2018 yang premis atau cara itu dipakai di Ragnarok juga gitu. Dari game yang 2018 ini dia udah pakai kamera angle yang over the shoulder. Kayak Resident Evil 4 yang baru-baru sama The Last of Us gitu kan. Jadi ya kita bisa lihat si
Kratos itu dari belakang. Dan musuh yang bisa kita lihat ya yang cuma ada di depan kita gitu. Nah, terlepas untuk si God of War 2018 sama Ragnarok itu dia tetap ada hack and slash, tapi kita nggak bisa yang asal rusuh karena view-nya itu lebih sempit. Jadi secara action kita perlu merhatiin sekitar gitu kan. Karena kita view-nya ya udah yang di depan doang gitu. Hal-hal kayak gini sebenarnya menurut gua itu bukan yang jelek, tapi gua ngerasa kalau decision yang seperti ini jadinya ngikut tren yang bikin hal ikonik dari God of War itu ngilang gitu. Terlepas dari itu, gua tetap puas gitu karena ternyata setelah main tetap seru gitu. Tetap ada brutalnya, tetap bisa nebas sesuka hati gitu kan. Tetap bisa nge-parry. Wah, seru dah. Gitu. Nah, gak cuman itu. God of War yang 2018 sama Ragnarok itu dia pakai konsep open world. Jadi ya dunianya gede banget gitu. Dan dunianya tuh gede tapi dia nggak kosong gitu kan. Jadi kita tuh bisa explore berbagai hal kayak nyari harta karun, ngalahin musuh beda alam, sampai mengabulkan permintaan arwah-arwah yang dia tuh semacam gak bisa pindah ke alam lain gitu kan. Nah, menurut gue itu ada plus sama minusnya. Plusnya dunianya kerasa lebih hidup gitu kan. Ada lebih hidup dan kita ada dorongan buat nge-explore. Dan minusnya itu dunianya itu gede banget. Dan gue ngerasa capek gitu karena wah banyak banget yang bisa dieksplor. Tapi waktu gue tidak sebanyak itu buat mengeksplor gitu kan. Yang nyebelinnya lagi beberapa event-event sampingan ini dia dibahas di game selanjutnya yang bikin player itu kayak awalnya nggak punya konteks dan mau nggak mau nyobain game sebelumnya biar paham kenapa hal ini dibahas gitu. Nyebelin tapi ya itu teknik game designer yang bikin player itu ada dorongan untuk explore dunianya begitu. Nah, yang beda lagi dari God of War 2018 sama Ragnarok dibanding yang 3 itu ada dari segi cerita. Ini menurut gue mulai muncul ketika gue udah mengexperience God of War 3 sampai ke Ragnarok gitu. Nah, dari God of War 3 itu kita dibawa ke kisah lanjutan Kratos yang di awal itu 1 sama 2 itu dia fokusnya buat nuntasin dendam dia ke dewa-dewi Yunani gitu kan. Yang bahkan bikin dia tuh ada di fase self-destruct. Ya gimana? Dia dimanipulasi nih sama dewa-dewi buat ngebunuhin istri sama anak. Jadi ya wajar lah dia bisa sedendam itu gitu. Seiring prosesnya dia tuh cuman fokus ke dendamnya itu sendirian. Bodoh amat mau ada orang lain mati kek, mau Yunani hancur kek, yang penting ya udah dendamnya tuntas saja. Terabas itu semua. Dari sini tuh gue jujur kesel gitu sama Kratos, kok bisa orang sebodoh amat itu gitu loh. Tapi ya mau gimana, orang kalau udah dendam sekesumat itu nggak bisa ditolong sih sebenarnya. Nah, tapi nih ya, semuanya berubah banget di God of War yang 2018 sama Ragnarok. Di sini kita dikenalin kalau Kratos itu udah pindah ke tanah Nordik, terus punya istri yang sayangnya di awal game udah diperlihatkan udah mati, terus punya anak laki nih sama si istri baru ini. Yang kemudian Kratos itu diminta buat nebar abu istrinya di puncak tertinggi alam semesta gitu kan. Nah, tiba-tiba nih ya, si Kratos sama anaknya yang namanya Atreus ini
dia semacam disidak nih sama orang asing, digedor-gedor gitu. Yang ternyata punya usut, si orang asing ini adalah salah satu dewa Nordik gitu kan. Mau nggak mau, ya udah Kratos sama Atreus ini mulailah tuh nurutin buat nyebar abu di puncak tertinggi alam semesta gitu. Seiring waktu ya udah ketemu dah tuh si bapak anak sama beberapa figur dari yang ngedampingin perjalanan mereka sampai ketemu sama dewa-dewa Nordik yang justru pengen ngabisin mereka berdua karena keduanya ini maksud gue si Kratos sama Atreus ini ada kaitan sama istri si Kratos gitu kan. Yang ada masalah istrinya, yang harus lawan suami sama anaknya. Anjay, bisa gitu ya. Itu yang bikin beda. Karena Kratos dalam gamenya itu didampingin sama si Atreus. Jadi gua ngerasain semacam sense of warmth gitu kan. Dan bikin Kratos ini berkembang secara karakter gitu. Jadi yang gua lihat, Kratos ini bukan sebagai manusia dewa yang jadiin dendam sebagai justifikasi dari tindakannya. Tapi dia jadi manusia manusia dewa sekaligus bapak yang dia berusaha untuk menjaga orang-orang yang dia sayangi dan peduliin dari ancaman pihak luar. Dan yang menarik lagi di sini, si Kratos itu bukan lagi orang yang menjadikan kekerasan sebagai tindakan pertama yang dia lakuin. Tapi dia lebih memilih untuk melakukan kekerasan itu karena karena melindungi diri dan ketika dia merasa si Kratos sama Atreus itu terancam gitu kan karena dia gak mau lagi ngelakuin kesalahan yang dulu di masa lalunya gitu kan. Nah, konsep cerita kayak gini sebenarnya udah dibawa di banyak game di luar franchise God of War gitu kan. Yang sebenarnya bikin esensinya lebih membumi gitu kan. Terutama buat yang baru kenal sama God of War ini gitu kan. Dan selain itu, di Ragnarok kita juga dikasih segmen permainan buat ngendaliin Atreus, si bocil kematian ini. Yang bikin kita semacam dikasih cerita dari sisi si Atreus yang ngebantu kita buat paham gimana sih rasanya jadi anak yang potensinya gede tapi ancamannya juga nggak kalah gede gitu. Menarik, tapi segmen si Atreus ini sayangnya rada membosankan dari gameplay sama story. Walau gue tetap ngerasain fresh karena akhirnya gue bisa ngerasain mainin God of War nggak pakai Kratos gitu. Pada akhirnya gue bisa paham kenapa beberapa waktu lalu orang-orang pada cinta banget sama God of War. Setelah gue mainin gamenya, walaupun gak nyentuh game pertama, kedua sama Ascension karena gak ada di PS4, tolong ya PlayStation gitu kan, Sony terutama. Gue bisa ngerasain kalau God of War ini tetap punya karakteristiknya sebagai game action hack and slash yang tetap seru. Terlepas dia ganti representasi combat, ganti latar, sama mencoba untuk punya elemen naratif yang lebih hangat dengan tema keluarga begitu. Oke, gitu aja buat episode 2 ini. Thank you buat yang udah dengerin podcast ini sampai habis. Kita ketemu lagi di podcast harian dosen selanjutnya ya. See you.